Saudara, ghibah ini dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Lebih besar dengan orang yang berzina dengan ibu sendiri. Lebih besar dibanding dosanya orang yang nidurin ibu sendiri 30 kali. Lebih gedean ngomongin orang. Dosanya di akhirat gede banget. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lidah kita 2 security. Allah berikan lidah kita 2 satpam. Nabi salam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 26 asalisu ya. Ke berapa? Oh, wa yakfika cakep. Wa yakfika zajiran 'anil ghibati qauluhu ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan cukup padamu sebagai pencegah daripada melakukan ghibah oleh firman Allah Ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggibah oleh sebagian kamu akan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah seorang kamu an yakula lahma akhihi maitan, bahwa memakan oleh salah seorang kamu akan daging temannya, saudaranya, maitan padahal sudah mati. Fakarihtumuhu, maka membenci oleh kamu akan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Faqad sabbahakallahu biakili lahmil maitati, maka sesungguhnya menyamakan akan kamu oleh Allah dengan orang yang memakan dagingnya orang yang mati. Fama ajdaraka an takhtariza minha, maka alangkah nyata padamu oleh bahwa menghindari oleh kamu daripada ghibah. Wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi, dan mencegah pada akan kamu dari menggibah orang-orang muslim oleh satu perkara law tafakkarta fihi, andai bentafakuri oleh kamu fihi padanya. Wa huwa an tandura fi nafsika, yaitu bahwa engkau merenungi pada dirimu, hal fika aibun zahirun au batinun, apakah ada padamu
aib yang nampak atau yang batin. Wa hal anta muqarifun maksiatan sirran au jahran. Apakah adapun kamu yaitu melakukan akan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Fa idza arafta dzalika min nafsika, maka apabila mengetahui oleh kamu akan yang demikian itu dari dirimu, fa'lam anna ajzahu anit tanazzuhi amma nasabtahu ilaihi ka'ajzika, maka ketahuilah olehmu bahwa lemahnya dia dari menjauhi dari apa yang menisbatkan oleh kamu akan sesuatu kepadanya, ka'ajzika, sama seperti lemahnya kamu, wa udzrahu ka'udrika, dan uzurnya dia yaitu seperti uzurnya kamu. Wa kama taqrahu an taftadiha wa an tuftadaha wa tudhkara uyubuka fahuwa aidan yakrahu. Sebagaimana kau tak suka bahwa dibeberkan dan disebutkan aib-aibmu, maka dia pun juga membenci akan disebutkan aibnya. Fa in satartahu satarallahu alaika uyubaka, maka jikalau kamu menutupi akan seseorang, maka menutupi oleh Allah atasmu uyubaka, akan aib-aibmu. Wa in fadhahtahu, dan jikalau fadhahtahu membeberkan olehmu akan orang yakni aibnya, sallatallahu alaika alsinatan haddadan yumazziquna irdaka fid dunya, dan jikalau kamu membeberkan akan seseorang, maka mengkuasakan oleh Allah atasmu akan lidah-lidah yang tajam, yumazziquna, yang mencabik-cabik, irdaka, akan kehormatanmu, fid dunya, di dunia. Summa yafdahukallahu fil akhirati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, kemudian membeberkan akan kamu oleh Allah di akhirat, ala ru'usil khalaiqi, di atas kepala-kepala makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa inna dzarta wallahu a'lam bisawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara bahwa di dalam kita punya badan ini ada 7 macam anggota yang kudu kita jaga betul-betul supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Ada 7, mulai dari lidah, mata, telinga, tangan, kaki, 6 perut, dan 7 kemaluan. 7 anggota ini bila mampu kita jaga akan menutup 7 pintu neraka, sehingga kita tidak akan masuk neraka dari pintu yang 7 daripada pintu neraka, dengan kita menjaga 7 macam anggota tubuh. Yang pertama, kita kudu menjaga lidah kita. Menjaga lidah ini ada 8 hal yang harus kita jaga. Pertama, jangan sampai bohong. Kedua, jangan sampai ingkar janji. Ketiga, jangan sampai lidah kita menggibah. Dan pagi ini kajian kita akan diajarkan oleh Imam Ghazali
bagaimana kita bisa mampu mulut kita untuk kita jaga daripada menggibah. Kalau kita kasih judul pagi ini, kajian kita judulnya kiat-kiat menghindari ghibah. Resep-resep bagaimana kita bisa mengontrol mulut kita. Ini ilmu yang akan diajarkan oleh Imam Ghazali, bagaimana cara kita supaya mampu lidah kita dikontrol, diawasi, dijaga, dikendalikan. Ghibah, sebelum menerangkan resepnya, adalah menyebutkan orang lain apanya saja yang kalau dia dengar langsung dia tak suka. Itu ghibah. Menyebutkan, ngedongengin orang lain apanya saja yang kalau dia dengar langsung dia ogah yang itu didongengin oleh kita. Itu namanya disebut ghibah. Contoh, dia punya mata, apa itu bahasa kitanya? Jereng, juling. Nah, kata kita, tahu nggak? Empok anu tuh, yang mana yang juling itu? Dia tuh ngobrol sama temennya, dia sih kagak denger, dia emang dia kagak ngaji, kagak denger. Kita ngobrol sebelum guru datang, ngeritain mana di masjid lagi, begitu. Nah, itu namanya kalau dia denger kagak mau marah, tuh namanya ghibah. Ngomongin apa aja kalau dia denger ndak mau, tuh namanya ghibah. Sudah ngaji anu tuh, udah ngajinya nyender, ngantuk. Kita didongengin begitu tuh, mau nggak kira-kira? Hah? Nah, itu yang dongengin tuh dosa besar. Sholatnya dia tahajud seminggu 100 rakaat seharinya, seminggu 700. Itu enggak ketebus buat bayar ngomongin begitu. Ngomong gitu doang tuh. Ini makanya kita orang ini bisa bangkrut di akhirat. Nabi pernah tanya sama sahabat, hal tadruna manil muflis? Sahabatku, saya mau tanya, ente tahu nggak yang disebut orang bangkrut tuh? Tahu nggak? Kata sahabat, yang saya tahu sih yang namanya orang bangkrut, orang yang usaha kena pandemi, macet semuanya, udah bokek, itu disebut orang bangkrut. Man laisa lahu malun, man laisa lahu dinarun wala dirham. Orang yang kagak punya duit, itulah yang disebut orang bangkrut, orang bokeh. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu orang yang ngaji rajin, ibadah rajin, ngomongin orangnya rajin. Itu habis saja.
Begitu. Mana yang diomongin laki sendiri lagi, kita yang diomongin itu parah. Habis aja ganjarannya. Maka kata Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, kalau boleh menggibah tuh boleh aja kata agama, walaupun ganjaran tuh pindah sama orang, tapi boleh. Maka yang pertama kali saya dongeng-dongengin keburukan ibu saya. Kalau boleh, maka yang saya mau dongengin keburukan ibu saya. Sebab apa? Ganjaran saya buat ibu lebih baik saya. Kalau boleh ama ibu sendiri aja kagak boleh, yang ganjaran kita buat dia, yang dosanya ibu buat kita, apalagi ama orang lain. Maka karena gibah ini besar resikonya, gede dosanya, sama dengan nidurin ibu sendiri 30 kali, masih gedean ngomongin orang. Dosanya ngomongin orang, mana yang diomongin dengar kagak. Ini payah, ini Pak Jokowi ini payah gitu. Jokodok doang kata dia gitu ngomongin mulu, dia dengar kagak. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Begitu. Jangan. Ganjaran kita pindah aja sama dia. Begitu. Udah dah. Mendingan kita mikirin ngaji aja ini, biar selamat dari dunia sampai di akhirat. Capek kita. Masalahnya ya udah ntar nunggu 2024 aja. Kalau masalahnya diam aja. Saudara, gibah nih dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Lebih besar dengan orang yang berzina dengan ibu sendiri. Lebih besar dengan dibanding dosanya orang yang nidurin ibu sendiri 30 kali. Lebih gedean ngomongin orang. Dosanya di akhirat gede banget. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lidah kita 2 security. Allah berikan lidah kita 2 satpam. Ada satpam luar, ada satpam dalam. Ya, yang dalam namanya gigi, yang luar namanya bibir. Dijaga double jaga ini saking parahnya lidah. Mata enggak dijaga. Kalau lidah dijaga, kuping kagak ada. Enggak dikasih helm sama Allah. Enggak. Tapi kalau lidah dikasih helm 2. Namanya gigi, namanya bibir. Saking apanya tuh? Saking besarnya bahayanya. Makanya orang bisu tuh lebih duluan masuk surganya. Orang bisu. Kenapa? Iya, nggak ngomongin orang. Iya, nggak ngomongin orang. Lebih dulu. Maka orang bisu tuh kudu sayang. Si anu tuh ngomong, jangan, dia duluan. Moga waktu dia duluan, kalau kita sayang nolongin kita. Kita mau masuk neraka, tolongin ini nama si bisu. Gara-gara kita di dunianya sayang
masih bisu begitu. Tapi ngaji pagi ini mau nerangin bagaimana caranya supaya saya ini bisa ngontrol lidah, bisa menata lidah, bisa menjaga lidah supaya yang keluar yang bagus-bagus. Tidak menggibah, tidak ingkar janji, tidak bohong dan seterusnya. Gibah dulu kata Imam Ghazali, wa yakfika. Kata Imam Ghazali, sebetulnya cara menghindari ghibah adalah satu, dengan merenungi firman Allah. Cara menghindari ghibah yang pertama dengan merenungi firman Allah, merenungi Al-Quran. Dalam surat Hujurat Allah bilang begini di Quran nih, kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Begitu kata Allah. Kata Allah di Quran, jangan menggibah sebagian Anda dari sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing. Kenapa emang? Kata Allah, mau enggak temennya yang udah jadi bangke lalu dia makanin tuh bangke? Temennya udah mati, udah belatungan, dia makanin. Mau enggak kira-kira? Maka enggak mau. Itu orang yang ngomongin orang sama aja makan bangkai temennya yang udah mati. Makan bangkai. Jadi orang yang ngomongin orang, kata Allah, sama seperti orang yang makan bangkai temennya yang sudah belatungan. Temennya yang udah belatungan dimakanin sama dia. Kata kita, jijik amat. Iya percis. Yang Anda omongin tuh kata Allah jijik amat. Saya kasih lidah bukan untuk itu. Bukan. Ada fungsinya untuk bilangin orang yang salah, untuk baca Al-Quran, untuk banyakin baca sholawat kepada Nabi Muhammad, untuk baca zikir, untuk kebutuhan sehari-hari, beli barang, lah beli di Indomaret, orang gila, maka ngomong begitu. Ini diantara fungsi Allah kasih lidah. Renungi ayat ini. Makan belatung temen kita yang udah jadi bangkai, kita ogah. Sama makan menceritakan keburukan temen kita yang kayak bangkai, menjijikan keburukan mah, itu sama. Di samping ganjaran kita pindah kepada dia yang kita dongengin, dosa kita
dosa dia pindah kepada kita untuk menambah dosa kita yang sudah banyak. Ganjaran kita yang dikit kita dicabut biar tambah kagak ada. Maka daripada saudara menggibah, tidur saja. Tidur. Udah tidur aja dari pagi, bangun lagi dohor. Dohor dohor makan, tidur lagi, bangun lagi asar. Asar sholat, tidur lagi, bangun lagi. Gitu aja. Kalau bakal meleknya nambah dosa. Kalau melek bakal timbang nambah dosa, masih mendingan tidur tidak dapat ganjaran sekaligus enggak dapat dosa. Cuma namanya bangkai. Namanya bangkai yang bernapas. Lah kan tidur mulu buat apaan hidup? Enggak ada gunanya. Tapi bangkai, tapi masih napas. Mending dibanding melek menambah pundi-pundi dosa. Mendingan tidur aja. Kalau bergaul nambah dosa, batasi pergaulan. Alhamdulillah sudah nggak bergaul di rumah aja. Terus ngapain? Chattingan mulu di grup ini. Tuh sama juga ngomongin orang juga di situ. Mau ngapain? Mana yang diomongin semasjid lagi? Masjidnya sama. Ini mau ngapain? Udahlah. Kita mau no comment. Begitu. Nggak mau. Kalau ada teman kita lagi ngomongin, ngalihin, dia si anu ini lagi pada ngobrol berdua, ngomongin, kita datang, bilangin. Kata kita, nanya apa kemarin ngaji enggak? Ngaji lah, gua mau nggak kayak lu. Begitu kata dia. Kita jangan marah. Begitu. Oh, alhamdulillah kalau kamu ngaji, kalau boleh tahu materinya apa? Gua tidur. Ini bagaimana? Enggak jelas yang kayak begini. Enggak ngalihin dia ngomongin tuh harus bisa. Daripada ngomong capek. Enggak usah. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Mendingan tidur. Begitu. Mendingan tidur. Itu begitu. Cuman kalau tidur namanya bangkai yang berjalan. Dikata bangkai masih bisa jalan. Dikata orang tidur mulu, maka dipanggillah Bang Mat Pelor, nempel molor. Asal nempel molor di mana aja. Tapi masih bagus daripada ngomongin orang. Cuman kagak ada ganjaran. Mati aja dari kecil. Kan enggak ngapa-ngapa. Tidur doang. Maka hidup ini harus menjadi ghausul ibad, manfaat untuk orang lain. Apa aja kita harus manfaat untuk orang lain. Apanya? Biar manfaat. Ya, kalau disuruh ngerenungi Quran berat. Beratnya kenapa? Emang orang ngederes juga. Quran kagak dibaca-baca bagaimana? Baik deh. Kalau Quran berat, kata Imam Ghazali, saya kasih kiat anti gibah
yang mudah. Resep-resep biar kita tidak menggibah, tidak menggunjing. Kiatnya begini. Kata Imam Ghazali, kau kudu merenung. Renungin apa? Tentang diri sendiri. Begitu caranya. Biar kita tidak menggibah, mulut kita terkontrol, maka kita kudu ngerenungin diri. Apa tuh ngerenungin diri? Pikirin, ada enggak di diri kita ini kekurangan? Renungin tuh. Tanya sama diri sendiri. Gimana nanyanya? Kalau bingung juga disuruh nanyanya gimana nanyanya, depan kaca ditunjuk tuh yang di depan kaca tuh. Pakai telunjuk. Kamu ini punya kekurangan apa kagak? Yang di depan kaca. Tuh gitu aja. Tanya tuh depan kaca. Kamu ini punya kekurangan apa kagak? Baik pada fisikmu atau pada perilakumu. Tanya satu-satu. Fisikmu ada kekurangan enggak? Apakah hidungmu pesek, kulitmu hitam, atau apa aja? Tanya kira-kira. Yang di depan kaca. Kamu ini fisiknya punya kekurangan apa kagak? Kira-kira kalau kita nanya tuh begitu tuh jawabannya apa? Jawabannya apa? Hah? Ada. Ketika dijawab ada doang apa banyak? Jawabannya banyak tuh fisik. Tanya lagi, perilakumu ada yang buruk enggak? Tanya tuh yang di depan kaca tuh. Kira-kira jawabannya apa? Ada. Banyak enggak? Banyak. Begitu terus yang di kaca tuh. Ditanya. Ketiga, kita nanya, kamu ini pernah ngerjain dosa enggak? Gitu. Tanya. Jawabannya pernah. Pernah apa sering? Gitu. Hah? Sering. Tanya tuh terus. Kayak begitu. Kalau sudah dijawab jujur, jawabnya selalu ngangguk. Punya kurangan? Banyak. Fisik, bukan fisik doang. Muanya kurang mulu. Oh, kalau kamu punya kekurangan, hidungnya dah pesek. Kira-kira didongengin sama orang mau enggak? Tanya tuh yang di depan kaca tuh. Orang bilang si anu pesek, mau enggak? Tanya yang depan kaca tuh. Kira-kira yang depan kaca tuh jawabnya apa? Enggak mau. Berarti dia juga teman majelismu itu, teman nongkrongmu itu sama kagak mau. Wong sama-sama kayak kamu. Dia punya kekurangan. Kekurangan dia enggak mau juga kayak kamu. Enggak mau. Tapi kan pesek ini bukan mau saya. Emang saya pesek emang dari lahir percis. Dia juling juga matanya, bukan dia punya mau. Dari lahir pengennya kagak.
Sebagaimana kamu pesekmu nggak mau didongengin, julingnya dia juga nggak mau. Sebagaimana bajumu nggak mau dikomentari jelek, dia juga sama, nggak mau. Tapi ngapa kamu ngomentari mulu? Tuh orang ngaji nggak matching banget, jilbabnya merah, bajunya kuning, udah kayak PDI sama Golkar aja dia. Ngapa? Kalau kita nggak mau, dia juga nggak mau. Kita harus jaga. Kata Imam Ghazali, sebagaimana kekuranganmu dibeberin orang nggak mau, orang juga nggak mau. Kekurangannya dibeberin sama kamu, kan sama manusia punya jiwa. Sebelum kita orang ukur diri aja. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu sebelum menyukai orang lain kayak menyukai diri sendiri. Kita suka kalau yang diceritakan yang bagus-bagus, orang lain juga begitu. Kita tak suka kalau yang diceritain yang buruk-buruk, orang lain juga begitu. Maka kita harus jaga. Harus kita jaga. Kita punya mulut ini supaya rapi. Kata Imam Ghazali, nih keuntungannya kalau kita kontrol lidah kita. Fa in satar tahu, kalau Anda tak ngomongin kekurangan orang lain, kalau Anda tutup rapat-rapat kekurangan orang lain, maka nanti di akhirat yang Allah sudah tahu di dunia kau banyak kekurangannya, Allah juga tak pandang. Allah tutup kekuranganmu, yang Allah lihat kebaikanmu. Kalau kau di dunia sering melihat yang baik-baik, yang positif-positif, ngedongenginnya lewat mulut kita yang bagus-bagus, maka nanti di akhirat Allah juga ngelihat kita yang bagus-bagusnya doa, sehingga kita bakal dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita orang di dunianya tukang ngomongin orang, ngebeberin orang, siapa aja kena omongan mulu sama dia, ialah lakinya, atau laki ialah bininya, ialah saudaranya, ialah temennya, ialah gurunya, ialah teman ngajinya, ialah teman mainnya, ialah teman kantornya, siapa aja diomongin. Kalau kita tukang nyeritain keburukan orang lain, maka Allah di akhirat tidak memandang kebaikan kita barang dikit pun. Yang dipandang kekurangan kita mulu. Yang dibincangin sama Allah kekurangan kita mulu. Karena kita di dunianya tukang ngebincangin kekurangan orang lain. Al jaza min jinsil amal, balasan itu mengikuti pekerjaan, buah itu mengikuti pohon. Kalau pohonnya berenuk, buahnya duren. Buahnya berenuk. Kalau di dunianya tukang beberin kesalahan orang lain,
di akhiratnya ama Allah bakal dibeberin kekurangannya. Kalau di dunianya nanamnya duren, buahnya insya Allah dur. Kalau di dunianya dijaga mulutnya, yang diceritain yang baik-baik mulu dari orang, maka di akhiratnya ama Allah yang dipandang yang baik-baik, yang dilihat oleh Allah yang baik-baik, yang dinilai oleh Allah yang baik-baik. Allah tutup mata tentang kekurangan kita sebagai balasan. Dulu kita tutup mata kekurangan orang lain. Itu ke cara-cara bagaimana kita kudu pandai menjaga lidah kita. Banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat, banyakin baca zikir, biar mulut kita terkontrol. Kayak orang-orang dulu, kita walaupun enggak seluruhnya nyontoknya, paling enggak sebagian kecilnya. Imam Haddad kalau baca Dalailul Khairat sehari 10 kali khatam. Sehari 10 kali khatam. Sebuku 10 balikan. Kita nggak bisa kayak begitu. Wis bacaan sehari aja dibagi 10 kali baca. Yang penting mah baca biar ngejaga mulut kita. Yang ngarang Simtud Durar sehari 10 balikan. Yang Habib Soleh Tanggul sehari 5 kali khatam, 5 balikan. Habis dohor khatam, habis asar khatam, maghrib khatam, isya khatam, subuh khatam 5 kali, puluhan tahun. Buat apa? Ngejaga mulut. Begitu. Kalau kita enggak begitu, kita baca sholawat yang kita bisa aja, yang kita bisa baca. Baca la ilaha illallah, baca. Daripada yang agak udah zikir aja. Zikir aja. Zikir aja supaya mulut kita bagus. Supaya kita terkontrol. Supaya kita terjaga, jadinya bagus, enak. Jadi itu yang paling penting. Selamat. Ini ilmu. Jarang ulama kayak Imam Ghazali. Kenapa? Supaya kita bisa paham. Dulu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah nasihati juga, kalau Anda pengen ngedongengin kekurangan orang lain, andai Anda pengen ngebincangin kekurangan orang lain, awali dulu barang tengah jam dongengin dosa-dosa dan kekurangan ente. Saya dulu nyolong mangga, saya dulu begini, kemarin laki lagi tidur, dompetnya saya buka. Apa aja deh didongengin dulu tengah jam, baru dongengin orang lain. Mau nggak kira-kira begitu? Berarti orang lain juga begitu. Pokoknya kita jaga, biar selamat. Udah kita kurang ibadah, begitu. Maka Allah kirim pandemi ini biar kita jaga jarak. Apa tuh jaga jarak tuh?
enggak banyak kongres. Kongres tuh kongko ora beres. Ngomongin orang mulu. Namanya kongres. Kongko ora beres. Begitu. Daripada begitu, maka Allah kirim pandemi ini biar kita jagalah kita punya mulut. Kita enggak ngobrol sendiri. Kalau ketemu disuruh pakai masker biar enggak jelas ngomong. Begitu. Jadi enggak ngomongin orang. Itu bagus juga. Maka kira-kira corona ini pengen udahan, pengen terus? Udahan apa terus? Udah, pengennya udahan. Temen saya pengen terus dagang masker. Yang dagang masker pengen udahan, pengen terus. Pengen udahan, pengen terus. Iya pengen terus. Dia aja sholat duha pengen terus. Masa saudara yang pengen udahan enggak sungguh-sungguh, kalah yang diijabah dia yang sungguhlah. Yang sungguh kalau minta udahan. Begitu. Kata Imam Ibn Abbas, idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Kalau kita pengen dongengin kekurangan orang lain, maka awali dulu sebagai pembukaan kongresnya nyeritain diri sendiri, nyeritain apa aja, ceritain, baru dah nyeritain orang lain. Ogah amat begitu. Berarti begitu juga orang lain dijaga daripada ngomong macem-macem. Wislah kita banyakin baca sallallahu ala Muhammad. Habis salat 100 sallallahu ala Muhammad. Di luar salat kalau bisa pagi 1000, sore menjelang maghrib 1000, asar sampai maghrib kudu dapat 1000. Begitu. Subuh sampai dohor kudu dapat 1000. Wis itu aja dah. Sholawat biar kita dapat pertolongan dari Nabi. Bislah baca sholawat aja. Yang pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang punya doa ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Paling dikit baca sholawatnya sehari 25.000 kali kalau lagi males. Iya, yang punya doa ya Rabbana tarafna abis kita ngaji tuh kalau lagi males 25.000 kali. Tuh, iya, begitu. Kita berat dah kalau kayak begitu, tuh malasnya doang. Bisa rajinnya bagaimana? Kalau kita mah rajinnya aja enggak dapat segitu. Rajinnya kita, betul enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kami bagi aman teman-teman majelis wisla hidup mah baca Quran sehari seain aja, sehari seain. Ini namanya wiridan majelis kita. Wiridan majelis kita itu baca Quran sehari seain. Kalau lagi semangat nambah silahkan, kurang jangan. Pokoknya tiap hari seain. Ditulis jamnya, jam berapa saya kudu baca Quran sehari seain. Tulis yang gede di rumahnya. Seain aja. Kalau
lagi semangat 2 ain, 3 ain, sejud silahkan, kurang jangan. Hari ini semangat dapat 5 ain, besok peredah kan masih untung 4. Nggak boleh. Pokoknya sekurang-kurangnya seain, lebih bagus begitu. Bacalah kita habis sholat sallallahu ala Muhammad 100 semenit begitu. Bacalah dalailul khairat biar enggak puyeng mikirin hidup, biar enggak puyeng mikirin bocah-bocah sekolah, biar anak-anaknya nanti dia mati semuanya jadi orang baik, kagak ada yang bengal. Itulah dalailul khairat. Begitu dalailul khairat, bagus begitu. Bacalah ratibul haddad biar tidak kena wabah menular. Sedekahlah sehari walau seperak, begitu. Udah, namanya disebut Pancasila. Namanya 5 program dalam hidup kita. Begitu tuh hidup majelis, sedekah walau seperak, 100 rupiah, 100 rupiah buat nyelamatin di akhirat. Karena kita ngomongin orang yang sudah aja, berapa kali kita ngomongin orang dari dulu, waduh tuh nggak kehitung. Sedang Allah mah udah ngitung. Gimana umur makin tua, udahlah kita kurangin. Daripada main HP bakal ngomongin yang kagak, tutup aja dah, tutup aja. Kalau yang kagak begitu, kalau mal kagak, udahlah. Masih banyak yang dikerjain. Kita biar dikontrol yang baik, Kita atur kapan baca Quran seain, kapan kita baca rotib haddad, jam berapa kita mau alokasikan waktu. Itu terserah kita tuh. Yang penting sehari semalam kelar. Kapan baca dalail, begitu. Kalau sholat Muhammad emang dia habis sholat itu mau nggak pakai kapan, kan udah dibilang habis sholat. Tuh begitu. Buat apa? Buat nambal kekurangan kita. Paling enggak lidah kita ini ngegantiin yang dulu-dulu ngomongin yang kagak-kagak. Sekarang ketika kita udah senja, mendekati kita udah umur, dikit lagi mau maghrib, umur kita kalau udah maghrib mau mendem di mana? Kacang prima, tahu pono kacang prima enggak? Iya, begitulah kita jaga yang bagus-bagus, yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang baik-baik, begitu, yang baik-baik. Supaya apa? Supaya kita meninggal husnul khatimah. Moga kita semua dianugerahi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tuh pesannya Imam Ghazali, jangan gibah. Cara-cara kita menghindari gibah diajarin. Moga kita diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, kita bisa pelan-pelan mengamalkan ajaran salafus shalih. Moga kita hidupnya barakah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, dipersilahkan.
Wallahu a'lam.